Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Baik Nur ya, anak semuanya. Kita melanjutkan untuk pembahasan soal latihan TTS kita ya, nomor 11 ya. Teks bacaan berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomor 11. Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D5 ya, kita lihat. Nah, ini sama dengan mencari gagasan pokoknya. Kita lihat di akhir paragraf ini, pada awalnya makanan ini diperuntukkan bagi para pekerja paksa, bagi para pekerja paksa pada zaman Belanda. Nah, itu akhir paragrafnya ya. Nah, ini tidak mencirikan satu kesimpulan ya, tidak mencirikan suatu kesimpulan, maka otomatis untuk kalimat utama paragrafnya ada di awal paragraf nomor 1 ya. Oke, jawabannya adalah A ya. Nomor 12. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah titik-titik nasi jamblang. Nah, ini nasi jamblang merupakan makanan khas dari Cirebon. Jawabannya adalah asal C. Oke. Nomor 13. Ringkasan yang tepat untuk paragraf tersebut adalah A. Masyarakat Cirebon sangat menyukai nasi jamblang. B. Harga nasi jamblang sangatlah murah. C. Lauk yang paling tepat untuk pelengkap nasi jamblang adalah tahu. D. Nasi jamblang berasal dari Cirebon. Jawabannya adalah yang D. Nasi jamblang berasal dari Cirebon. Oke. Nomor 14. Salah satu langkah percobaan untuk mengetahui bahwa jeruk nipis dapat menjadi sumber listrik adalah dengan menancapkan logam pada jeruk nipis ya. Gambar yang tepat untuk langkah kerja di atas adalah gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D ya. Yang tepat adalah gambar C ya, gambar C ya. Jawabannya adalah gambar C. Nomor 15. Perhatikan paragraf berikut ya. Ringkasan paragraf tersebut yang tepat adalah, nah ini ya. Ringkasan paragraf yang tepat adalah Sandi berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang tukang becak, sedangkan ibunya berjualan sayur di pasar. Semangat Sandi untuk belajar tidak pernah surut. Berkat doa dan usaha kedua orang tuanya, Sandi berhasil lulus dengan meraih juara pertama di sekolahnya. Semua guru, teman, dan saudara Sandi bangga atas prestasi yang diperoleh Sandi. Mereka menghormati kerja keras Sandi selama ini. Ini ayah Sandi seorang tukang becak yang rajin bekerja untuk keluarganya. B. Orang tua Sandi bekerja keras mencukupi biaya sekolah Sandi. C. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, Sandi mampu berprestasi. D. Guru Sandi bangga karena Sandi memperoleh juara untuk sekolah. Yang tepat adalah C ya. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, Sandi mampu berprestasi. Oke. Nomor 16. Teks bacaan berikut digunakan menjawab 2 soal di bawahnya ya. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ya, kita lihat di akhir paragraf mana ini. Oleh sebab itu, penduduk desa setuju dengan adanya kegiatan kerja bakti ya. Menyimpulkan belum?
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah para warga berkumpul. B. Kerja bakti penduduk desa. C. Jembatan desa ambrol. D. Harapan para penduduk desa. Nah, ini sedikit agak beda ini ya. Ini kita cari poin pentingnya dari bacaan ini. Ya, dari bacaan ini adalah yang dibahas tentang adanya kerja bakti, adanya kegiatan kerja bakti. Ya. Siapa yang kerja bakti? Yang kerja bakti adalah penduduk desa. Nah, ini ya. Ini ada kata-kata menguatkan ini. Oleh sebab itu, oleh karena itu. Jadi yang jawabannya adalah poin B, kerja bakti penduduk desa. Oke. Ya. 17. Kalimat-kalimat pendukung pada paragraf titik-titik gagasan pokok. A. Mendukung. B. Tidak mendukung. C. Saling bertentangan. D. Berlawanan. Ya, tentunya saling mendukung. Oke. Teks baca berikut digunakan untuk menjawab dua soal di bawahnya. C. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat ya. Ada 5 kalimat. Ada kalimat. Nah, dari sini aja sudah kelihatan ya. Dari sini aja sudah kelihatan. Kita lihat coba yang 5 terakhir ini. Oleh karena itu, untuk menyucikan roh tersebut perlu dilakukan upacara ngaben untuk memisahkan roh dengan jasad asamnya. Ini belum ya. Coba kita lihat di atas paragraf awalnya. Ini upacara adat suku Bali adalah. Nah, ini sudah otomatis. Ngaben. Nah, berarti nomor 1 ya. Jawabannya A. 19. Hubungan antar gagasan pada paragraf di atas adalah A. Tidak jelas. B. Tidak terkait. C. Saling terkait. D. Saling bertentangan. Saling terkait. C jawabannya. Oke. 20. Suatu paragraf dianggap memenuhi syarat kepaduan jika kalimat-kalimat di dalam paragraf tersebut saling titik-titik. A. Berkaitan. B. Bertentangan. C. Bersatu. D. Berlawanan. Ya. Saling berkaitan. Ya. 21. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum pentas tari kecuali A. Panggung. B. Busana tari, tata rias, jumlah penonton. 21. D. Lemari kono dit. Kono. Wur. Ora ketok ya. Ndak. Aweh nggo kuwi. 22. Formasi tari yang tidak terdapat pada tari bunga jumbo yaitu A. Formasi sejajar, B. Formasi menilang, C. Formasi zigzag, D. Formasi melingkar. Oke. 22 yang bukan adalah formasi menilang. Oke. 23. Tari bunga jumbo biasanya ditarikan oleh 3 orang penari atau lebih. Nih. 24. Tempat bertari perlu ditata agar penari merasa nyaman. D. 25. Gambar tersebut menunjukkan formasi tari.